Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai tim, pastinya tetap luar biasa dan tetap dalam pernyataan Tuhan ya. Tetap semangat dan yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. God bless you guys. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dedahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Halo, Shalom. Puji Tuhan, Kak Lidi bisa bertemu kembali dengan teman-teman pada hari ini. Dan Kak Lidi yakin dan percaya, teman-teman semua dan juga Kak Lidi, kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, penuh dengan sukacita, dan yang pastinya kita semua penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. So, pada hari ini, gereja memberikan tema tentang push, pray until something happens. Nah, sebelum Kak Lidi menjelaskan lebih dalam lagi tentang push ini, tentang tema pada hari ini, yuk Kak Lidi ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau berikan bagi kami semua sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami akan belajar lebih lagi Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, tentang bagaimana kami berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, dan kami katakan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Push, pray until something happens. Berarti pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang doa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan, serta bagaimana kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita harus berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Push di sini, pray until something happens, bukanlah bicara tentang bagaimana kita memaksa Tuhan, tetapi bagaimana kita memaksa diri kita sendiri, ya, memaksa diri teman-teman dan juga saya, supaya apa? Supaya kita bisa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, berkomunikasi dengannya, dan bahkan kita belajar untuk membangun hubungan kita lebih erat lagi kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa mengerti manakah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kenapa saya mengatakan memaksa diri sendiri? Ya, sebelum saya menjawabnya, saya akan bertanya kepada teman-teman saat ini. Kapan terakhir kali teman-teman berdoa kepada Tuhan? Atau kapan terakhir kalinya teman-teman berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan? Ini pertanyaan penting, bukan saja kepada teman-teman, tetapi juga kepada saya secara pribadi. Ya, pertanyaan ini adalah dasar utama bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dalam kehidupan kita, sehingga setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus dengan sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Push, pray until something happens. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?"
Dari ayat ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak percaya kepada manusia, dia saja bisa memberikan kebaikan dan keadilannya kepada seorang janda yang terus-menerus memohon kepada dia. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia selalu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Dia ada, teman-teman, dia ada di dalam hati dan kehidupan kita. Dia tinggal tetap di dalam hati dan kehidupan kita. Kita harus ingat itu, ya. Dia sudah ada di dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita berseru kepadanya siang dan malam, Tuhan Yesus Kristus, ia selalu mendengarkan setiap seruan anak-anak yang dia kasihi. Amin. Karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu memberi keadilan kepada kita semua. Haleluya. Tetapi di akhir ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, akankah ia mendapati iman di bumi? Wow, teman-teman, come on, kita harus belajar saat ini, teman-teman. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, ya, peduli dengan kehidupan kita tentunya, peduli kepada Tuhan, peduli kepada keadaan di sekeliling kita. Stop menjadi anak-anak Tuhan yang cuek. Tadi saya katakan di awal, Tuhan Yesus itu sudah ada dan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. So, kenapa Tuhan mengatakan dan bertanya seperti ini? Ketika anak manusia itu datang, akankah ia menemukan iman di bumi? Berarti, pertanyaan ini dia sudah tahu bahwa nantinya akan banyak sekali orang-orang percaya yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya saat ini, teman-teman dan juga saya, kita tentunya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kita disebut bukan orang-orang percaya ketika kita tidak tinggal dan beriman di dalam Tuhan. Standar kehidupan orang percaya adalah di mana ia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, push, pray until something happens berarti bicara ada 3 hal. Yang pertama, berbicara tentang iman. Mari kita baca ayatnya dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Push, pray until something happens berarti bicara yang kedua, yaitu proses. Mari kita baca ayatnya dalam Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Bicara tentang proses, ada 2 hal yang saya mau katakan di sini. Berarti di dalam proses ada janji Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam Markus 11 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Amin.
bicara tentang di dalam proses, seperti yang saya katakan, ada janji Tuhan. Dan yang kedua, berarti ada sukacita. Mari kita baca ayatnya dalam Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Nah, push, pray until something happen, berarti bicara yang poin ketiga adalah keyakinan. Ayatnya dapat kita baca di dalam Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Haleluya. Berarti di dalam push, pray until something happens, berarti kita bicara yang pertama adalah iman, ya. Yang kedua bicara tentang adanya proses. Di dalam proses itu adanya janji Tuhan dan juga adanya sukacita di dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga, push, pray until something happens, berarti bicara tentang keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, mulai dari sekarang mari kita belajar ya, belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam doa-doa kita berarti di situ ada yang namanya iman, di situ ada yang namanya proses, dan di situ juga ada yang namanya keyakinan. Keyakinan siapa? Tentunya keyakinan kita. Iman siapa? Iman kita. Dan tentunya proses di dalam kehidupan kita adalah proses di mana di dalamnya terdapat janji-janji Tuhan, dan tentunya ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua, bagi teman-teman dan juga saya. Haleluya. Wow, dahsyat sekali ya, dahsyat sekali firman Tuhan pada hari ini ya. Kita boleh belajar bersama-sama, dan saya yakin dan percaya semakin hari teman-teman semakin dewasa, semakin mengerti apa arti doa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya tentunya pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan oleh teman-teman, yaitu bagaimana caranya berdoa yang benar dan relevan menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita baca ayatnya dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya. Jadi berdoa di sini artinya sesuai firman Tuhan tentunya, ya. Kita masuk ke kamar, tutup pintu, dan kita berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Tetapi teman-teman, maksud dari ayat ini sebenarnya adalah ketika kita mau berdoa, ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, berarti artinya yang namanya komunikasi berarti di dalamnya ada hubungan. Ya, mengerti? Jadi ketika kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi, kita mau berbicara dengannya, berkomunikasi dengannya, yang Tuhan mau adalah masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan itu hanya ada kita secara pribadi dan juga hanya kepada Tuhan, ya. Jadi hanya dua pribadi di dalamnya, kita dan Tuhan. Di mana di saat kita berkomunikasi dengan Dia, ya, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi isi doa kita tidak hanya meminta saja, tidak hanya, ya Tuhan, ini saya Tuhan, sekedar melapor begitu saja, atau mungkin kita suruh-suruh Tuhan, Tuhan, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga rumah saya, sebentar lagi saya mau pergi Tuhan. Tuhan, Engkau jaga rumah saya dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. No. Saya katakan di sini, doa yang benar itu adalah komunikasi dua arah. Teman-teman pasti mengerti komunikasi dua arah ya. Yaitu contoh misalnya ketika teman-teman berkomunikasi dengan orang tua, ya. Di situ ada komunikasi dua arah. Saling mendengarkan, saling mengerti, saling berbicara satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya satu arah ya, dan isinya pun tidak hanya meminta, menyuruh, dan lapor, tetapi isinya adalah benar-benar komunikasi, di mana di dalamnya ada hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Amin. Salah satu contoh yang sederhana, misalnya ketika teman-teman saat ini sedang berpacaran ya, tentunya komunikasi teman-teman dengan pacar, itu ada sesuatu yang dengan sukacita tentunya ketika kita berkomunikasi dengan pacar kita, ya kan? Salah satu contoh komunikasinya misalnya, kamu sedang apa? Kamu lagi ngapain? Kamu sudah makan belum? Kamu makan apa? Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu yang Tuhan mau ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Contohnya seperti apa kali ini? Contohnya seperti ini teman-teman. Tuhan Yesus,
Aku mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Aku mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik Tuhan Yesus. Dan ketika teman-teman berkomunikasi dengan Tuhan, maka teman-teman bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang namanya doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kembali lagi bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, bicara tentang doa, komunikasi dengan Tuhan. Artinya ini di dalam firman Tuhan itu digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lagi tentang hubungan suami dan istri, tetapi saya mau menggambarkan sedikit bahwa hubungan yang Tuhan mau, yaitu Tuhan itu adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan antara suami dengan istri. Amin. Ya, di situ ada keterikatan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Tuhan itu sudah tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Jadi kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, orang lain itu bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Jadi teman-teman bisa mengerti ya. Tadi ada 3 poin yang saya gambarkan tentang push, pray until something happens, dan tentunya bagaimana caranya berdoa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yang relevan menurut firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, artinya kita seroh dengan Tuhan. Sama seperti hubungan suami dan istri, yaitu sedaging. Maka begitu pula kita, anak-anaknya Tuhan Yesus, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, berarti kita seroh dengan Tuhan. Amin. Dari doa seperti inilah, kita akan mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita. Ya, pastinya kita akan mengalami breakthrough. Sebab mengapa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti dan mengetahui manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Semuanya ini bisa terjadi teman-teman. Dari mana? Tentunya sekali lagi saya katakan, dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan yang dimulai dari doa, dari komunikasi kita dengan Tuhan. 2 arah. Sehingga push, pray until something happens bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Dia. Saya mau katakan, doa yang benar dan relevan adalah doa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan juga doa yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh belajar lebih lagi pada hari ini Tuhan. Bagaimana kami bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dapat berdoa dan mengalami breakthrough dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memulai segala sesuatunya, setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami semuanya Tuhan. Kami mulai dengan doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan, kami akan merubah pola pikir kami Tuhan. Kami akan merubah doa kami Tuhan. Di mana doa kami ini adalah doa yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang egois, yang hanya memaksakan kehendak kami, tetapi kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, dan untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Kra untuk firman Tuhannya hari ini. Kita boleh sama-sama diberkati dengan luar biasa. Dan mari sama-sama kita terima berkat Tuhan dimanapun kau berada. Kita tutup di dalam doa berkat. Dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami percaya semua rancangan Tuhan buat kami di sepanjang hari ini dan masa depan kami. Rancangan penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam Yesus yang memberi kami janji keselamatan.
Terima kasih. Dan terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan, amin. God bless you. Bye. Happy Sunday.